Di sudut ruangan yang sunyi, aku duduk menghadap akuarium kecil. Tempat air berbicara tanpa suara, dan waktu mengalir tanpa tergesa. Dari tanah, daun gugur, dan ranting yang diam, lahirlah sebuah habitat kecil. Di dalamnya berenang seekor ikan cupang liar yang begitu indah. Tapi kali ini, bukan keindahannya yang ingin kuceritakan. Aku bukan hanya sekadar membuat habitat untuk ikan cupang, tapi juga menciptakan potongan masa lalu yang ingin kutemukan kembali. Di sini aku menggunakan tanah liat alami yang dicampurkan dengan serabut kelapa. Semua berawal dari rasa penasaranku. Mengapa tanah di tepi sungai dan rawa tak mudah runtuh? Setelah mencari tahu, aku temukan jawabannya, yaitu karena adanya akar tanaman yang mengikat tanah, menjaga tanah agar tak mudah tergerus. Karena itulah aku bereksperimen menggunakan serabut kelapa sebagai pengganti akar tanaman. Saat membuat habitat ikan cupang ini, ingatanku seketika melayang ke masa lalu, ke masa kecil yang sederhana, ketika uang tidak cukup untuk membeli ikan cupang di depan sekolah. Maka, setiap pulang sekolah, aku dan teman-teman akan mencari ikan cupang liar. Mencari genangan air yang tersembunyi di balik lebatnya rawa. Di sanalah kami akan menemukan harta karun kecil, yaitu ikan cupang liar. Ketika kususun ranting-ranting ini, aku mencoba mengingat bentuk aliran air di mana tempat kami dulu berburu ikan cupang liar. Aku menambahkan tanah di sela-sela ranting, agar ranting terlihat menyatu dengan tanah dan lebih terlihat alami. Lalu akar-akar aku tempelkan, seolah menjulur keluar dari tanah, membentuk lukisan semesta yang membawaku pulang ke masa lalu, di mana ketika alam terasa begitu hangat dan sederhana. Setelah ini, tanahnya akan aku biarkan mengeras terlebih dahulu, agar menjadi dasar yang kokoh bagi kehidupan kecil yang akan hidup di dalamnya. 2 hari telah berlalu, tanah pun mengeras. Bentuknya mulai menyerupai lukisan alam, sebuah hamparan kecil yang lahir dari kenangan di masa kecil. Aku akan melanjutkannya, menambahkan elemen-elemen lain untuk menyempurnakan habitat yang aku buat. Tanaman ini adalah rumput liar, yang dulu membuat kakiku gatal saat menyusuri semak-semak mencari cupang liar. Rumput yang kini sulit kutemui di tengah hiruk-pikuk kota, penuh dengan kebisingan dan kesibukan yang fana. Daun pada tanaman ini sebelumnya telah aku pangkas. Karena akarnya belum stabil, daun yang berfotosintesis justru bisa menyerap terlalu banyak energi, dan itu bisa membuatnya mengering sebelum sempat benar-benar tumbuh. Aku berharap tanaman ini dapat tumbuh dengan subur, hingga akarnya mampu merangkul tanah yang lebih alami, menggantikan peran serabut kelapa yang hanya sementara. Selain menanam rumput di habitat ini, aku juga akan menambahkan moss yang dulu kami kenal sebagai lumut. Lumut akan kutempatkan di beberapa sudut. Selain memperindah permukaan, lumut juga menjaga kelembapan, memperlambat penguapan, dan memberi ruang bagi mikroorganisme kecil untuk hidup dan bersembunyi. Lumut memiliki pertumbuhan yang tidak terlalu cepat. Lumut bisa tumbuh dalam cahaya yang minim asal kelembapan lingkungannya tetap terjaga. Kondisi yang lembab akan membantu lumut menyerap air dari sekitarnya untuk mempertahankan kehidupannya.
Lalu aku menambahkan dedaunan kering. Satu persatu kuletakkan di atas permukaan tanah. Warna coklatnya yang mulai rapuh menghadirkan suasana seperti gugurnya daun-daun di alam. Di bagian dasar, aku menggunakan tanah lumpur. Lumpur ini mengandung begitu banyak bahan organik, sisa daun, akar halus, dan partikel alami yang terurai perlahan. Di dalamnya hidup berbagai mikroorganisme kecil yang tak terlihat mata, namun merekalah yang menjadi penggerak awal kehidupan. Kehadiran mereka membuat ekosistem ini bisa berjalan, menyeimbangkan proses alami, memecah bahan organik, dan menjadi sumber nutrisi bagi tanaman serta makhluk-makhluk kecil lainnya. Setiap tumpukan lumpur yang aku letakkan mengingatkanku kembali ke masa lalu. Teksturnya, aromanya, seperti membawa langkah kakiku kembali ke tempat di mana kami mencari cupang liar. Aku masih ingat bagaimana kami tertawa, teriak-teriak saat ada yang tercebur ketika kami mencari ikan cupang. Tak peduli baju kotor, tak peduli matahari terik, seolah kala itu dunia tampak begitu luas dan indah. Dahulu, itu hanyalah kebahagiaan yang sederhana. Namun bila terulang di masa kini, kesederhanaan itu akan terasa begitu mewah, karena waktu telah mengubah cara kita melihat segalanya. Semuanya telah terbentuk. Lapisan tanah, tanaman yang mulai berpijak, dedaunan kering yang berserakan alami, dan dasar berlumpur yang menjadi pondasi kehidupan. Setiap elemen saling melengkapi, menciptakan ekosistem yang menyerupai habitat asli ikan cupang liar. Saatnya untuk mengisi air, sebuah tahap yang tampak sederhana, namun sejatinya sangat krusial. Aku mulai mengisi air secara perlahan, menggunakan selang kecil dan selembar plastik sebagai penahan jatuhan air, agar alirannya tidak mengaduk substrat lumpur. Setelah air mulai penuh, aku menambahkan bakteri starter untuk memulai kehidupan mikro, lalu menambahkan ekstrak daun ketapang agar air lebih stabil dan alami, mendekati suasana habitat aslinya. Setelah ini, aku akan membiarkan ekosistem mulai bekerja dengan sendirinya. Mungkin butuh beberapa hari sampai semuanya seimbang dan air menjadi jernih. Semua butuh waktu, dan di sini aku belajar untuk sabar, memberi kesempatan pada habitat ini untuk menyesuaikan diri. Di hari keempat, aku mengganti lampu yang lebih terang agar cahaya dapat tersebar merata ke seluruh sudut akuarium. Pencahayaan yang cukup sangat penting untuk menunjang proses fotosintesis, terutama bagi rumput liar yang mulai beradaptasi. Dan kondisi air masih tampak keruh, tanda bahwa ekosistem di dalamnya masih terus mencari keseimbangan. Cahaya dari lampu yang baru kini menciptakan suasana seperti siang hari yang cerah, hangat dan lembut. Persis seperti yang kulihat di masa kecil. Di dalam akuarium ini, ekosistem mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Beberapa makhluk kecil mulai tampak berenang di dalamnya. Mungkin mikrofauna yang ikut tumbuh dari lumpur, yang kaya akan bahan organik. Pada hari ke-6 ini, air belum sepenuhnya jernih, tetapi aku bisa merasakan bahwa prosesnya sedang berjalan. Ini bukan akuarium biasa. Ini adalah ekosistem kecil yang sedang membentuk keseimbangannya sendiri. Dan aku bersyukur bisa menyaksikan setiap tahap pertumbuhannya. Memasuki hari ke-8, ekosistem perlahan menunjukkan kestabilannya. Air mulai tampak jernih, tanda bahwa kehidupan di dalamnya mulai seimbang.
Inilah saat yang kutunggu, memasukkan penghuni utama, ikan cupang liar, ke dalam habitat kecil yang kubangun dari serpihan kenangan masa kecil. Aku masih ingat saat mencari ikan cupang liar. Ketika senja mulai turun, kami pun bergegas pulang. Baju penuh lumpur, kaki berbalut tanah. Seperti biasa, ibu pasti akan marah. Dan di balik tubuh kecil yang dimarahi, ada hati yang diam-diam bahagia karena berhasil membawa pulang seekor ikan cupang. Ketika ikan cupang aku lepaskan ke dalam habitat barunya yang kubangun dengan penuh harapan, ia tidak langsung berenang cepat atau panik. Sebaliknya, ia berenang perlahan, seakan ingin mengenali terlebih dahulu rumah barunya. Terlihat ia mulai mengeksplorasi. Perlahan masuk ke dalam gua yang aku buat dari tanah dan ranting. Tak lama kemudian, ia keluar kembali. Lalu perlahan mulai mencari serpihan-serpihan kecil. Tanda ia mulai merasa nyaman dan mulai mencari makan. Matanya sempat menyorot makhluk kecil yang melintas di hadapannya, mungkin larva atau mikrofauna. Tapi ia memilih untuk mengabaikannya, seolah belum waktunya berburu. Dengan gerakan tenang, ia lalu naik perlahan ke permukaan, mengambil napas dengan anggun. Kemudian, ia kembali menjelajahi habitat ini, mengamati dasar-dasar lumpur, menelusuri celah dedaunan kering, mencari serpihan-serpihan kecil yang bisa disantap. Mungkin detritus, mungkin mikroorganisme yang tumbuh alami. Di dalam ekosistem ini, segalanya memiliki peran. Begitu cepat ikan cupang liar ini beradaptasi. Gerak-geriknya lincah, menyusuri setiap sudut habitat tanpa henti, seolah mengenali tempat ini seperti rumah lamanya. Beta splendens, atau biasa disebut dengan ikan cupang, memiliki kemampuan unik yang membedakannya dari banyak ikan lainnya. Mereka bisa bernapas langsung dari udara. Ini dimungkinkan karena adanya organ khusus bernama labirin. Melihatnya berenang dengan bebas membuatku teringat kembali masa kecil, saat aku menyusuri aliran air, semak-semak, dan genangan yang menjadi rumah asli mereka. Kini, dari balik kaca, kenangan itu seolah hadir kembali dalam bentuk habitat kecil. Sungguh menyenangkan rasanya memiliki akuarium sederhana ini. Sebuah habitat kecil yang hidup di dalam akuarium. Dari balik akuarium, aku bisa mengamati berbagai makhluk kecil yang saling melengkapi. Dari ikan cupang liar yang berenang anggun, mikroorganisme yang nyaris tak terlihat, hingga tanaman yang tumbuh memberikan keteduhan. Semuanya membentuk satu kesatuan yang saling bergantung. Di dalam ruang sekecil ini, tercermin cara alam bekerja. Bagaimana kehidupan menjaga keseimbangannya sendiri tanpa perlu banyak campur tangan. Akuarium ini bukan hanya hiasan, tapi cermin dari ekosistem alam yang utuh. Tempat kita bisa belajar tentang harmoni, kesabaran, dan kebijaksanaan dalam setiap siklus kehidupan yang terjadi di dalamnya. Perawatan yang aku lakukan untuk akuarium ini hanya memberi makan secukupnya, menambahkan air yang berkurang karena penguapan, dan menjaga pencahayaan tetap konsisten setiap harinya. Selama ekosistem di dalamnya tetap seimbang, semua akan berjalan dengan sendirinya, tanpa perlu sering dibersihkan atau diganti air. Inilah keindahan dari sebuah ekosistem yang stabil. Ia mampu merawat dirinya sendiri. Dengan perawatan yang sederhana, akuarium bisa bertahan bertahun-tahun dan akan terus menghadirkan ketenangan dan kehidupan kecil yang bergerak di dalamnya.
Ini adalah ikan cupang liar betina, calon pasangan untuk ikan jantan. Tapi saat ini, ia masih terlalu muda untuk dipasangkan. Karena itu, sementara waktu aku akan memeliharanya di tempat terpisah, agar ia bisa tumbuh dengan sehat dan siap untuk berkembang biak. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kecil ini. Perjalanan merawat kehidupan, menyusun ulang ingatan, dan belajar dari alam yang sederhana. Perkembangan ekosistem ini mungkin akan memakan waktu yang tidak sebentar, tapi justru disitulah keindahannya. Aku akan melanjutkan ekosistem ini dan akan membagikan setiap perjalanannya.